Your heart, oh God, is all I want. We thank you, Lord, for your mercy. We thank you for your kindness, Lord. Kami mengucap syukur, Tuhan, untuk belas kasihan-Mu, Tuhan, untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau mau bersyukur, Tuhan, sepanjang hidup kami, Tuhan. Engkau mau memberikan hidup kami hanya untuk Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau begitu baik, Tuhan, bagi setiap kami, Tuhan. Saat ini, Tuhan, let you reveal yourself before us, Lord. Biarlah Engkau yang menyatakan diri-Mu di hadapan kami, Tuhan. Biarlah Engkau yang singkapkan, Tuhan, sehingga akan boleh mengenal Engkau, Tuhan. Yang boleh mengenal isi hati-Mu lebih lagi bagi setiap kami, Tuhan. Yang membuka pikiran kami, Tuhan. Yang membuka hati kami, Tuhan, untuk menerima firman-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk semuanya. Thank you worship team sudah mendampingi kita semua dalam sesi praise and worship. And now kita akan dengar firman Tuhan. Siapa yang excited untuk dengar firman Tuhan hari ini? Sekali lagi, siapa yang excited untuk dengar firman Tuhan hari ini? Saya. Yes, wow, that is so good, amen. Ada yang ingat nggak minggu lalu firmannya tentang apa? Ada? Judulnya deh. Judulnya apa? Ada yang ingat? Anyone? Ada? Ada yang ingat? Jared ingat? No. Cecil? Nggak ingat juga. Daniel? Nggak ingat. Oh, nggak datang. Sorry. Oke. Ada yang ingat nggak? Didi. Supply minded Christians. Oke. Yeay, Yang khotbah siapa? Ada yang ingat? Kore. Oke. Jadi ada yang ingat nggak supply minded Christians ini tentang apa sih firmannya? Ada yang ingat? Ada? Tegang banget nih kayaknya. Santai, tenang. Ada yang ingat nggak supply minded Christians tentang apa khotbahnya? Kita belajar tentang apa yuk? Mau ulang nggak, Kore? Oke, jadi kita belajar menjadi orang Kristen yang bergantung sama Tuhan ya. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan supply ya. Tuhan adalah the source yang memberikan supply bagi kita semua. Jadi kita menjadi orang Kristen yang bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan. Kita kemarin banyak belajar bagaimana Tuhan memberikan supply ya. Ceritanya adalah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya, kalau ada yang ingat. Dan di satu ayat yang aku dapat adalah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Jadi Allah akan memenuhi, will supply segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. But the question is, kenapa kita bisa jadi supply minded Christians? Kenapa kita bisa menjadi orang Kristen yang fokusnya itu ke supply, bukan demand. Kenapa? Because He is our supply. Karena Tuhan adalah supply kita, Dia adalah the source of everything. Jadi it is important, penting buat kita dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen untuk bisa to look, always look at the character of God. Untuk selalu melihat karakternya Tuhan itu seperti apa sih. Kita bisa jadi supply minded Christians karena Dia Allah yang mensupply, because He is our supply. He is the good shepherd. He is the bread of life. He is the living water. And He will supply all your needs from His glorious riches. Jadi Allah memberikan, memenuhi segala kebutuhan kita berdasarkan kekayaannya. Karena Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah roti hidup. Karena Dia adalah air hidup itu. Jadi penting untuk kita bisa melihat kepada karakter Tuhan. Karena sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Supply itu datang dari Tuhan, bukan dari yang lain. Sebab pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights. Jadi semua yang baik yang kita bisa terima hari ini, tadi Ko Yehu mention, kita bisa punya hari Sabtu, bisa beristirahat, bisa ibadah starji bareng-bareng,
bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, bisa dengar firman, bisa kenal Tuhan lebih lagi. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu adalah bentuk kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Wow, He's so good, amen. He's a good Father. And are you ready to receive the supply today? Ready? Amen. Oke, hari ini aku akan ajak kita semua untuk bisa dive in gitu ya, untuk bisa lebih dalam lagi mengenal karakter Tuhan ya. Siapa yang di sini rindu untuk bisa kenal Tuhan Bapa kita lebih lagi? Siapa yang rindu? Belum semua nih, yakin. Siapa yang rindu? Oke. Let me start with this question. Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar kata Bapa? Bapa. Apa yang ada muncul di pikiran kalian? Ada nggak? Anyone? Ada? Karen mungkin? Ada kepikiran sesuatu? Apa? Sorry? Telah mati buat kita? Oh, selalu ada buat kita. Sorry, nggak kedengeran. Terus pakai masker lagi nggak bisa baca gerakan bibirnya kan. Selalu ada buat kita. Oke, good. Nice one. Ari, apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar kata Bapa? Apa? Pastor Lewi. Oke. Ada? Apa? Sorry. Oh, pribadi yang selalu membantu kita. Tadi selalu ada buat kita, ini selalu membantu gitu ya. Ada lagi? Coba. Siapa yang mau coba jawab? Satu lagi deh. Jessica. Penuh kasih sayang. Jadi selalu ada buat kita, selalu membantu dan penuh kasih sayang. Yes, semua itu benar ya. Good. Dan aku mau coba ajak buka dari satu ayat di Ibrani 12 ayat 7 sampai 10. Ibrani 12 ayat 7 sampai 10. Kita buka bareng-bareng ya. Ibrani 12 ayat 7 sampai 10. Aku akan bacain. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Siapa yang mau diperlakukan sebagai anak? Oleh Allah? Mau ya? Semua mau ya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, pas waktu baca ini aku agak bingung, ini anak-anak gampang ya, maksudnya kayak anak gampangan lah gitu ya. Tapi waktu aku baca lagi dalam versi bahasa Inggrisnya itu dibilang not legitimate, not true sons or daughters at all. Bahkan bisa bilang bukan anak gitu. Jadi ketika kamu nggak dihajar, kamu bebas dari ganjaran, artinya kamu bahkan bukan anak. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka ini maksudnya tadi yang Bapa kita ya, maksudnya ayah kita yang sebenarnya. Mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi He's a good father karena Dia menghajar kita. Siapa yang di sini mau dihajar? Ada? Siapa yang mau dihajar? Kalau ingat ya khotbah Pastor Leo beberapa minggu lalu, di situ bahas tentang attitude of a disciple ya. Can I see an attitude of a disciple today? Yang mau dihajar ada? Oke. Jadi kita harus bersyukur kalau Bapa itu mendidik dan mengajar kita. Jadi kalau kita kepikiran gitu ya, karakter Bapa yang baik itu gimana sih? Selalu ada buat kita, selalu siap membantu kita, pribadi yang sangat mengasihi kita. Tapi kita bisa bilang gak Dia Bapa yang baik karena Dia menghajar kita? Can we say that? Bersyukur kalau Bapa mendidik dan mengajar kita. Kalau hari ini Tuhan memproses kita, ikutin prosesnya. Kalau Tuhan izinkan masalah atau cobaan, ujian terjadi di hidup kita, maka itu adalah untuk kebaikan kita yang CJM juga bahas. Bagaimana it's not about our will, tapi kita bisa belajar untuk bisa humble. Bahkan ada CJM bahas tentang
the fruit of humility gitu ya, buah-buah dari kerendahan hati. Bahkan dikatakan di sini tadi supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi His mercy, kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan itu menghajar kita supaya kita bisa beroleh bagian dalam kekudusannya. His mercy brings us to holiness, membawa kita dalam pengudusan. Kalau ada yang ingat juga ya khotbahnya Hosea, judulnya "Oh ternyata begitu", ada yang ingat? Di situ dibahas gini ya, kalau Tuhan itu ada dan Dia baik, kenapa aku mengalami hal buruk ini? Bukankah aku sudah melakukan yang terbaik? Mengapa harus ada penderitaan? Tapi Paulus bilang apa? Tuhan, karena Tuhan mau membentuk karakter kita. Karena Tuhan mau kita selalu bergantung kepada Tuhan. Dan penderitaan itu menguji iman kita. Jadi melalui ajaran, melalui mungkin kesulitan, melalui proses yang kita alami, kita justru bisa semakin kuat di dalam Tuhan. Hidup kita tuh di-align lagi sama Tuhan. Tuhan mau kita bisa semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita baca satu ayat lagi dari 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10. Udah dapat semuanya? Sebab duka cita menurut kehendak Allah. Jadi ada gak duka cita? Ada, bahkan dibilang menurut kehendak Allah lagi. Menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Godly sorrows brings you to repentance. Jadi duka cita menurut Allah itu menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Jadi mungkin Tuhan izinkan duka cita itu bisa ada dalam hidup kita, tapi itu yang akan membawa kita kepada pertobatan, yang membawa kita kepada keselamatan. Dan yang uniknya adalah banyak orang Kristen saat ini gak mau diproses sama Tuhan. Tadi yang aku sempat mention ya, He's a good father, yes. Dia begitu mengasihi kita, memberkati kita, selalu membantu kita, selalu ada buat kita. Tapi can we really say engkau adalah Bapa yang baik karena engkau menghajar dan mendidik aku? Punya gak attitude itu dalam hidup kita? Kita mau yang enaknya aja, padahal ikut Tuhan itu bukan simply tentang kenyamanan aja. Daripada ikut proses Tuhan, mungkin banyak dari kita yang lebih suka mengikuti kenyamanan dari dunia ini. Wah kayaknya enak ya, bisa kayak teman aku. Apalagi kalau kita buka sosial media terus kita mulai compare gitu ya, hidup kita dengan teman-teman kita. Pasti kita kayak jadi pursue kenyamanan itu gitu. And people are trying so hard to be like the world. Ikutin tren yang ada, ikutin yang sekarang lagi in gitu ya. Dulu di Starji, di Instagram Starji ada satu konten, satu rubrik gitu. Bahasanya rubrik. Namanya OTVGW, OTVGW gitu ya. Our thoughts versus God's word gitu ya. Jadi pikiran kita dibandingkan atau melawan kata-kata Tuhan, firman Tuhan gitu ya. Dan di situ itu isinya bagaimana kita bisa melihat apa kata dunia atau apa kata pikiran kita dibandingkan dengan firman Tuhan gitu ya. Dan Corey di situ dari konten itu Corey juga waktu itu pernah sempat khotbah ya. Bagaimana pentingnya untuk kita menjadi responsif bukan reaktif gitu ya. Banyak dari kita tuh reaktif, kita melihat oh teman kita kayak gini kita ikut. Oh dunia lagi ngetren ini kita ikut. Tapi kita gak benar-benar melihat apa kata firman Tuhan. Seharusnya kita perlu meresponi firman Tuhan, bukan bereaksi kepada tren atau apa kata dunia. Karena dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan menjadi serupa. But instead, we try so hard to blend in. Kita sering banget kayak, oh kita pengen diterima, to be accepted. While we are called to be set apart. Holy itu artinya to be set apart.
Tuhan tuh memanggil kita memang untuk dipisahkan, bukan untuk menjadi sama. Bukan artinya kita nggak perlu menjadi relevan, penting buat kita untuk bisa menjadi relevan, menjadi jawaban gitu ya. Membawa Tuhan di dalam hidup kita sebagai jawaban bagi orang-orang. Tapi bukan berarti kita bisa menurunkan standar kita, atau kita melepaskan bahkan berkompromi gitu ya dengan kebenaran firman Tuhan hanya untuk diterima, untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Bukan itu, kita bukan dipanggil untuk seperti itu, tapi kita dipanggil untuk menjadi berbeda, untuk membawa Kristus di dalam hidup kita. Kita berusaha untuk lebih dengar apa kata teman kita, apa kata lingkungan kita. We care about our circumstances, our surroundings more than we care about God. Masih ingat gak waktu itu Ci Angel share tentang watch out judulnya. Jangan sampai kita lebih dengar apa kata orang lain padahal mereka bukan Tuhan. Tapi kita lebih sering pengen tahu dengar apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Dan waktu aku ngerenungin ini gitu ya, aku dapat satu hal. Bahwa ketika kita lagi ngalamin mungkin hal yang gak enak gitu ya, kita lagi diproses tadi bahkan dihajar sama Tuhan. Tuhan tuh lagi misahin kamu. Tuhan tuh lagi ngebentuk kamu. Dan sometimes kita bisa ngerasa kayak feel so disconnected gitu sama orang lain gitu, bahkan sama dunia ini gitu, dengan teman-teman kita. Atau mungkin karena banyaknya masalah yang kita alami, kita gak bisa ngerti gitu. Kenapa sih Tuhan? But do you know that God is being merciful? Kalau Tuhan izinin kamu ngalamin itu semua, kalau Tuhan disiplin kamu, Tuhan mengajar kamu, itu karena Dia adalah Bapa yang baik tadi dikatakan. Because He is a good Father. And His mercy, His goodness, seperti tadi lagu yang kita nyanyiin, brings you to repentance. Karena Dia sayang sama kamu, Dia bawa kamu kepada pertobatan. Kalau enggak kamu adalah anak-anak gampang yang tadi bahkan dibilang bukan anak, biarin aja terserah mau ngapain. No, tapi karena Tuhan sayang, justru Dia menghajar, Dia membentuk kita, mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Jadi kalau kita harus menanggung ganjaran, maka Allah memperlakukan kita sebagai anak. That is the good news. Jadi kalau hari ini Bapak mengajar kamu, mendidik kamu, it's for your own good. Bersyukurlah karena Tuhan berkata di Wahyu, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Siap untuk merelakan hati, untuk ditegur, diajar sama Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Rise kan judul khotbah hari ini? Oke, jadi aku harap setelah dengar khotbah hari ini ya, we will rise. Amen. Oke, ini beneran ya. Waktu aku ngerenungin gitu ya, aku udah tulis khotbah ini, aku tuh mikir judul apa ya gitu ya, kasih judulnya apa gitu. Terus aku pernah ngobrol sama Corey gitu kan, kayak Ray, menurut kamu aku kalau khotbah tuh gimana sih? Aku minta input gitu kan. Terus one of many things yang dia mention adalah katanya aku kalau bikin judul khotbah kadang suka aneh-aneh, kayak waktu itu sate ayam gitu. So aku jadi mikir lagi, kira-kira judul apa yang pas untuk kali ini ya gitu. Ternyata Rise kan judul khotbah hari ini gitu ya. Dan tapi yang lucu adalah sebenarnya aku kepikiran, aku juga bingung gimana kepikiran judul Rise ini. Dan awalnya I really pengen bikin itu just kayak as a joke gitu loh, kayak di akhir nggak ada yang tahu, kayak waktu itu sate ayam kan sampai akhir nggak ada yang tahu itu tentang apa sih gitu kan. But in the end baru aku jelasin saat teduh, ayo aku mau sate ayam gitu. Terus Rise ini juga aku pikir kayak gitu, tapi waktu aku ngerungin tiba-tiba ya waktu aku nulis bahan ini kayak so many revelations gitu, so many good things yang keluar gitu, yang aku juga wah nggak nyangka gitu ya. Jadi are you excited guys? Oke. Nasi itu spesial ya. Siapa yang di sini bisa masak nasi? Yang udah pernah masak nasi? Oke, paling enggak setengahnya ya. Oh, lebih. Oke, good. Berarti mostly pernah masak nasi ya. Rice is so special sampai kita punya alat khusus untuk masak nasi. Benar ya? Rice cooker
khusus cuma buat masak nasi, ya bisa lah. Kalau mau kreatif buat masak kue, masak bolu mungkin banyak gitu ya. Bahkan roti pakai rice cooker juga beberapa bisa. Tapi namanya aja rice cooker, it's so special sampai we have one device khusus buat masak nasi gitu ya. Terus next question nih, siapa yang suka makan makanan tawar yang gak ada rasanya? Gak ada, pasti generasi micin, bener gak? Kita suka makanan tuh yang banyak rasanya gitu, yang kaya rasa. Gak suka orang makan makanan yang gak ada rasa. Tapi kita suka nasi, right? It's so special, maksudnya satu, nasi tuh punya alat masak sendiri. Dua, gak suka makanan tawar tapi lu suka nasi. Bahkan mungkin mostly setiap hari makan nasi, bener gak? But you know, there's a very long process sampai nasi itu jadi nasi yang kita makan. Dan waktu aku baca, wah ini benar-benar banyak hal yang aku dapetin. Pertama, sebelum ditanam, ini aku juga baru tahu, sebelum ditanam, biasanya kan kalau kita punya tanaman, ya udah benihnya kita langsung aja kubur di tanah gitu, benar nggak? Tapi nasi itu, beras itu berbeda, padi itu berbeda. Jadi sebelum ditanam, benih atau biji padi itu dimasukin ke dalam karung. Terus direndam di dalam air mengalir supaya jadi kecambah. Jadi sebelum ditanam aja dia harus direndam di dalam air sampai dia tuh jadi kecambah, baru habis itu ditanam. Dan ketika ditanam pun, itu ditanamnya di lahan sementara, nggak langsung di sawah yang kayak kita lihat gitu, enggak. Jadi tadi pertama diairin di dalam karung, airnya harus air mengalir sampai jadi kecambah. Then baru ke lahan sementara, abis itu ke sawah gitu ya. Dan padi ini harus selalu diperhatiin, dijaga banget, diairi, dikasih pestisida, bahkan dijaga gitu ya. That's why they put scarecrow, tahu scarecrow yang orang-orangan sawah itu. Waktu aku kayak mikir gini ya, kayak wow, do you know why God gives us Holy Spirit? Kayak bener-bener itu tuh buat jagain kita, tau gak sih gitu. Kayak seperti tanaman padi ini yang bener-bener harus dijagain banget gitu. Terus apa lagi? Dikasih pupuk. Sampai akhirnya tanaman padi ini berbunga. Yang kalau kita sebut, kalau ada yang tahu sebutnya itu gabah gitu ya. Tanaman padi yang beras itu kan setelah udah diproses. Sebelumnya waktu jadi bunganya itu namanya gabah gitu ya. Gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Dan tahu nggak kalian, selain tadi proses yang sangat panjang, tahap pertumbuhan padi itu berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Berapa lama? 4 bulan. Kebayang nggak kalau kita fokusnya cuma, oke, hari ini aku mau makan nasi. Tahu nggak, nasi yang kamu makan hari ini, tadi siang, lunch or breakfast gitu ya, yang tadi udah makan nasi, minimal itu harus ditanam dari bulan Desember kemarin. It's a very long time. Kebayang gak sih kayak tiap hari ya udah makan nasi. Tapi there's a very long process behind that. Paling gak 4 bulan tuh udah minimal. Kalau dari tumbuh sampai jadi gabah terus langsung dikirim hari itu juga ke rumah kalian, nah itu 4 bulan. Kalau berasnya udah di rumah kalian sebulan ya berarti 5 bulan gitu ya. Kalau di jalannya sebulan lagi berarti 6 bulan. So there's a very long process untuk dari benih padi sampai kalian nasi yang kita makan. Dan bukan sampai situ aja. Setelah tadi dipanen padi itu ya, gabah, ditumbuk menggunakan lesung atau digiling gitu ya. Sehingga kulitnya itu, sekamnya itu lepas. Gitu ya. Jadi keluar isinya. Nah, itu baru beras. Jadi setelah lewat proses yang panjang, gabah ini harus ditumbuk atau digiling supaya kulitnya lepas. Jadi hari ini kalau Tuhan lagi numbuk kamu, ngegiling kamu, He's removing the hulls, removing the skin from the rice. If God allows you to lose something today, it means that you don't need it. Kalau hari ini kamu mungkin kehilangan, bahkan mungkin teman, atau kehilangan sesuatu yang berharga, mungkin memang kamu gak perlu itu. He's removing everything that is unnecessary for His plan for you. Dan itu adalah bentuk
belas kasihan Tuhan. It's His mercy for you. Kalau dia buang hal-hal yang gak penting dalam hidupmu hari ini. Ada gak di sini yang mau makan nasi pakai kulit-kulitnya, pakai sekam-sekamnya? Ada? Yang pernah gak sengaja kemakan? Pasti pernah lah ya. Satu aja tuh gak enak. Apalagi satu piring penuh masih ada kulitnya semua, ya gak? Bahkan Alkitab mencatat, tapi ini konteksnya memang gandum ya. Sekam itu dibuang dan dibakar, gak ada gunanya. Jadi don't keep holding on. Apapun yang Tuhan remove, yang Tuhan lepaskan dari hidup kalian hari ini, let it go. It might be your addiction, it might be your anxiety, it might be your obsession, it might be your possession, let it go. Karena dia yang paling tahu apa yang kamu perlu dan apa yang kamu gak perlu. Kita selalu cuma fokus, oh aku perlu ini. Tapi Tuhan tuh bukan cuma tahu apa yang kamu perlu, tapi yang gak perlu pun Tuhan tahu. And the good news is He's the one who knows you best, and yet He's also the one who loves you most. So trust in Him. Percaya sama Tuhan. Alkitab mengatakan, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and hope. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan. My thoughts are nothing like your thoughts, and my ways are far beyond anything you could imagine. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. He knows what to do. He has plans for you. Dia tahu apa yang harus dia lakukan sama kamu. He is your maker. Dia yang bikin kamu, dia yang ciptain kamu. Dia tahu harus gimana. Dia yang paling tahu. Gak usah kita berusaha ngajarin Tuhan, soalnya kita yang bahkan lebih tahu daripada Tuhan. Aku tahu kalau most of the time pasti rasanya gak enak, rasanya gak nyaman. Bahkan mungkin gak jelas. Tadi kita balik ya. Setelah jadi beras, mungkin kita ini bingung gitu, kayak wah prosesnya panjang banget tadi. Dan yang unik adalah ketika sampai jadi beras, kita bingung nih. Waktu jadi padi kan dikeringin nih, sampai beras jadi rumah kita dikeringin, bener gak? Terus sekarang setelah jadi beras, tadi yang udah pernah masak beras aku tanya, diapain? Dicuci, direndam di air kan, sampai tenggelam gitu kalau mau masak air. It feels like everything is going back to day one. Tadi waktu kita mau tanam padi, dimasukin ke karung, direndam di air mengalir. Tuhan ini tuh kayak balik ke hari pertama. Why should I go through this process again? Kenapa aku harus melalui proses yang sama? Udah dibasahin, ditanam, dikeringin, dibasahin lagi. Why? Mungkin gak jelas, bahkan kita gak ngerti. Terus ketika jadi beras, dimasukin ke dalam rice cooker. You are closed in a dark room, you are hidden. And you cannot even see what's going on. Karena itu gelap di dalam situ. Dan gak jelas, kamu gak tahu nasi ini udah matang apa kira-kira udah setengah matang. Kita gak bisa lihat. Bahkan kita mungkin dalam fase hidup kita seperti Mazmur 102 berkata, hear my prayer, O Lord. Let my cry come to you. Do not hide your face from me in the day of my distress. Incline your ear to me. Answer me speedily in the day when I call. Do you see me, God? Bahkan mungkin kita sampai tahap gak bisa ngelihat Tuhan lagi. Tuhan ngelihat aku gak sih? Aku gak tahan. Panas banget di sini, gelap. Do you see me, God? Bahkan mungkin kamu ngerasa hidup kamu gitu-gitu aja, plain banget. Tadi gak suka kan makan makanan tawar. Tawar kayak nasi. Bumbuin kek, aduk kek. Di rice cooker kan cuma didiemin aja gitu. Kenapa dibiarin aja Tuhan? Kenapa didiemin aja? Listen, I have something for you today. Be still and know that He is God. Be still and know that He is God. Just wait
Ada nggak di sini yang tadi kalau masak nasi sebentar-sebentar dibuka? Ada? Baru 2 menit dibuka, dilihat, diaduk-aduk, ditutup lagi. 2 menit lagi dibuka, dilihat, diaduk-aduk, ditutup lagi. Yang ada malah nggak matang-matang, benar nggak? Jadi nggak perlu dilihat, nggak perlu diaduk. We just have to wait. Be still and know that He is God. Kamu nggak perlu kasih tahu apa yang Tuhan harus lakuin, because He is in control. Dia tahu kapan nasi itu matang. Seperti kita masak nasi, kita tahu didiemin aja kalau udah waktunya cetek matang. Nggak harus dibuka, dicek, diaduk-aduk. We just have to wait. Let Him process you today. Ada nggak yang di sini bisa makan gabah? Atau ada yang nggak bisa makan beras? Nggak ada kan? Biarin beras itu diproses sampai jadi nasi. Hanya ada satu hal yang beras perlu lakuin in the rice cooker. Be soaked in the water. Terendam dalam air itu. Be soaked with the word of God. Be soaked in the living water. Biarlah hidupmu ini menyerap semua aliran air Tuhan itu, aliran firman itu, air hidup itu. Ketika waktunya tiba, beras itu akan jadi nasi. Jangan pernah menilai, don't try to define God based on just one season of your life. Hanya karena kamu sekarang lagi di dalam rice cooker, kita mulai bisa bahkan menghakimi Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau jahat? Tuhan, kenapa Engkau tega? Kita belum tahu. He's not done with you yet. There's still so much more to the story. So trust Him. Trust in Him. Percaya sama Tuhan. Percaya kalau Tuhan itu masih in control. Dia masih bekerja bagi kita semua. Amin. Aku mau kita sama-sama baca dari Kolose 3. Apa yang harus kita lakukan sekarang waktu kita diproses sama Tuhan? Bagaimana kita harus menghadapi proses dari Tuhan ini? Mari kita buka dari Kolose 3. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Udah dapat semuanya? Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Are you? Are you? Orang-orang yang dipilih, dikuduskan dan dikasihi. Amin. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kenakanlah. Kalau disuruh kenakanlah artinya pakai. Kalau pakai artinya udah ada belum? Udah ada. Clothe yourselves. Pakai. Kenapa? Karena dia, He will supply you. Dia yang akan mensupply kita dengan with His mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. He's the one that will sustain you. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dia yang mensupply kita dengan pengampunan. Dia telah mengampuni kita, maka kita juga bisa mengampuni. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. He will supply you with His love. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. He will supply you with His peace. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Minggu lalu kita juga belajar untuk bisa bersyukur. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. His word, His message will sustain you. Sehingga kamu dengan segala hikmat
mengajar dan menegur seorang yang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. He's a good Father that will supply everything that we need. Dia yang akan supply kamu with His mercy, kindness, humility, gentleness, patience. He will supply you with His forgiveness, with His love, with His peace, with His word, with His message. Dia yang akan supply kita dengan segalanya. Because He's a good Father. He's Jehovah Jireh, our provider. He's the source. He's the one that will sustain you. He's more than able. Dan dikatakan, and we give thanks to Him. Kita belajar untuk bisa bersyukur. Not only because of His supplies, not only because of His blessings, but because of who He is. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mengucap syukur oleh Dia. We give thanks because of who He is. Karena bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kan kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan immeasurably more. More sampai gak bisa diukur. Kita bisa berdoa 24/7, you can pray all you want, you can think all you want 24/7, but He will do immeasurably more. Dia akan berikan jauh dari apa yang kamu bisa pikirkan, jauh sampai gak bisa diukur, daripada yang kamu bisa doakan bahkan. Why are we anxious if He knows everything that we need? Why are we anxious if He numbered the hairs on our head? Why are we anxious if He promised to supply our every need? He's the God that will supply all your needs. Karena apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Trust in Him. Immeasurably more. Jauh lebih banyak. Jauh dari apa yang kamu bisa lihat, jauh dari apa yang kamu bisa dengar, jauh dari apa yang bisa kamu pikirkan. Itu yang disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu, tadi katanya apa? Dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kalau hari ini kamu melalui proses, lakukan semuanya itu dengan mengucap syukur. Satu ayat lagi yang aku mau kita sama-sama buka, dari Filipi 2. Belajar mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Filipi 2. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Udah ketemu semuanya? Filipi 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi kalau lagi diproses, lagi ngikutin prosesnya Tuhan, lagi diajar sama Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang sesat, sehingga bercahaya di tengah mereka seperti bintang-bintang. Star generation, are you there? Star generation, are you there? Trust in God, no complaints, no grumbling, no arguing. Whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father.
Lakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantahan. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang sesat. Sehingga bercahaya di tengah mereka seperti bintang-bintang. That is who you are. That is who you are in Christ. Ikuti prosesnya, mengucap syukur atas disiplin, atas didikan, atas ganjaran yang Tuhan berikan. Karena itu adalah belas kasihan Tuhan. Karena Dia memperlakukan kamu sebagai anak. Mari kita sama-sama rise. Aku akan tutup hari ini. Oke, mari kita sama-sama renungkan firman pada hari ini. Karena aku akan bacain satu ayat terakhir yang mungkin kita juga ada sering baca dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. For God so loved the world, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. So trust in Him. Trust in Him. Percaya sama Tuhan, sama setiap prosesnya. Percaya kepada Yesus. Because His mercy triumphs over judgment. Kalau Tuhan bawa kamu kepada pertobatan, itu adalah bentuk sayangnya Tuhan, kasihnya Tuhan, supaya kita gak perlu melalui penghukuman, tapi kita justru bisa diselamatkan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau untuk setiap ganjaran, setiap didikan, setiap godly suffering, duka cita karena Allah yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah itu memproses setiap kami, membentuk setiap kami Tuhan. Dan di tengah angkatan yang bengkok ini Tuhan, kami mau tetap berdiri sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, sehingga kami bercahaya, because we are the star generation. Kami percaya Tuhan, biarlah kami bisa terus percaya Tuhan, apapun yang menjadi proses kami Tuhan, menjadi musim hidup kami Tuhan, kami mau percaya Tuhan kepadamu.